Negeri 28 Muaro Jambi, berkarakter, berprestasi, dan berbudaya. Waris 28, berkarya, hasil pengimbasan, revitalisasi bahasa Melayu Jambi, di SMP Negeri 28 Muaro Jambi, guru utama, Yayu Purwanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, perkenalkan nama saya Nurlaila Sabila. Saya akan membacakan cerpen dengan judul Petualangan ke Candi Muaro Jambi. Hari Minggu pagi, saya bangun lebih awal dari biasanya. Hari itu, saya, Siti dan Rani sudah berjanji akan berkunjung ke Candi Muaro Jambi bersama Pak Guru dan Tati dari SMP Negeri 28 Muaro Jambi. Ayo cepat, jangan sampai terlambat, teriak emak dari dapur. Iya mak, sebentar lagi siap, jawab saya sambil tersenyum. Sesampainya di sekolah, semua kanti sudah berkumpul. Kami pun berangkat dengan penuh semangat. Selama di perjalanan, suasana sangat menyenangkan. Ada yang bercerita, ada pula yang bercanda dengan kawan-kawannya. Tak lama kemudian, kami sampai di kawasan Candi Muaro Jambi. Saya terpesona melihat bangunan-bangunan kuno yang berdiri kokoh di tengah pepohonan hijau. Wah, besarnya candi ini, kata Siti dengan mata berlian. Iya, saya baru pertama kali datang ke sini, jawab Rani. Pak Guru lalu mengumpulkan kami, anak-anak. Candi Muaro Jambi merupakan salah satu peninggalan sejarah yang sangat penting. Tempat ini adalah warisan dari nenek moyang kita yang harus dijaga dan dilestarikan, jelas beliau. Kami mendengarkan dengan serius. Setelah itu, kami berjalan menyusuri kawasan candi. Di sepanjang jalan, kami melihat pohon-pohon besar dan beberapa bangunan kuno yang masih terawat dengan baik. Aku semakin penasaran. Pak, apa candi ini pentingnya? Tanyaku. Pak Guru tersenyum. Karena tempat ini menjadi bukti bahwa daerah Jambi sudah punya peradaban yang maju sejak zaman dulu. Banyak pelajar dan peneliti datang ke Siko untuk mempelajari sejarahnya. Mendengar penjelasanku, saya merasa bangga menjadi budak Jambi. Ketika sedang beristirahat, Siti melihat beberapa sampah plastik berserakan di dekat aku. Sayangnya, tempat saya itu malah ada sampah, katanya. Iya, kalau tidak kita jaga, kantor sejarah ini bisa rusak, sahut Rani. Tanpa berpikir panjang, kami bertiga memungut sampah-sampah itu dan membuangnya ke tempat sampah yang tersedia. Beberapa kanti lain itu membantu. Nengok hal itu, Pak Guru tersenyum bangga. Nah, macam pola sikap yang harus dipunyai generasi muda. Menjaga peninggalan sejarah bukan hanya dengan mempelajarinya, tapi juga dengan merawat dan melestarikannya. Saya mengaku setuju. Setelah berkeliling, kami duduk di bawah pohon sambil mendengarkan cerita dari Pak Guru tentang kerajaan dan kehidupan masyarakat pada zaman dulu. Wah, rupanya banyak yang sejarah di daerah kita, kataku kagum. Iya, selama ini saya cuma tahu namanya baik, jawab Siti sambil tertawa. Hari pun mulai sore, sebelum balik, kami sempat berfoto bersama di depan Candi Muaro Jambi. Dalam perjalanan pulang, saya memandang keluar jendela mobil sambil tersenyum. Hari itu, saya mendapat banyak pelajaran yang berharga. Saya menyadari bahwa tempat-tempat bersejarah bukan hanya bangunan tua semata. Di dalamnya tersimpan cerita, ilmu, dan perjuangan orang-orang terdahulu. Saya pun berjanji akan menjaga dan memperkenalkan Candi Muaro Jambi kepada orang lain agar semakin banyak yang mengenal sejarah daerah kami. Sebab mengenal sejarah berarti menghargai perjuangan nenek moyang dan menjaga warisan sejarah adalah tanggung jawab generasi muda. Saya bangga menjadi budak Jambi yang punya warisan budaya dan sejarah yang begitu luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
sampai Wak Udin nunggu cerita yang dia rasa pasti menarik. Wak Udin bisa rokoknya sebentar, lalu ngomong pelan-pelan. Orang-orang dalam sawit terlalu dekat di tepi kata. Tanah tebis, lumpur masuk air. Ikan selma tak suka air keruh. Amran mangkuk-mangkuk. Dia memang sering melihat kerudung tanah merah di pinggir batang setiap musim hujan. Tapi dia juga tak nyangka itu yang menyebabkan ikan-ikan hilang. Jadi, macam mana kita bisa nolong ikan-ikan kuat? Tanya Amran, matanya bersinar. Wak Udin senyum tipis. Itulah yang Wak Udin tunggu bertanya. Minggu depan, Pak RT mengumpulkan warga. Kau mau ikut? Amran langsung berdiri. Dia semangatnya. Dalam hatinya, dia berjanji nak ikut. Apalagi pasal air dan ikan yang selama ini dia sayang. Hari Minggu, lapangan desa Kusabaku ramainya. Pak RT ngomong di depan para warga bahwa batang harus dijaga bersama. Amran duduk di barisan paling depan bersama kaki-kakinya, Sabi dan Joko. Kita nak nanam pohon di sepanjang batang, atau Pak RT. Akar pohon tu yang mengangkat pohon supaya tak longsor lagi. Amran angkat tangan. Wah, kami anak-anak sekolah bisa ikut nanam tak? Warga sekitar ketawa kecil. Pak RT senyum lebar. Nah, itulah yang Pak harapkan. Generasi muda harus paling depan. Selesai kumpul, langsung dimulai. Amran, Sabi, dan Joko gali lubang kecil-kecil di pinggir batang. 3 bulan kemudian, Amran balik ke tepi batang. Pohon-pohon yang mudah tertanam sudah tumbuh sepenggalah. Air tanah separuh nampak lebih jernih dari biasanya. Tiba-tiba, Sari teriak, "Man, ikut sama